Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufanur Rohim, angkatan 2022, Tarbiyah kelas B. Di sini saya akan membacakan sebuah esai yang berjudul Kesatuan Bahasa Indonesia di dalam lingkup perkuliahan. Nah, untuk yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya, dengan semakin besarnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di negara Indonesia. Penelitian ini lebih relevan menggunakan metode penelitian pustaka. Alasan dikarenakan persoalan penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-1 dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober atau sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November pada tahun 1978. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan di Jakarta dari 21 sampai 26 November pada tahun 1983. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang keenam dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November pada tahun 1993. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan di Hotel Indonesia, Jakarta, yakni pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan di Jakarta, yakni pada tanggal 14 sampai 17 Oktober pada tahun 2003. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini berdampak besar terhadap cara berpikir manusia. Yang terjadi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah spirit perubahan. Semacam ada tuntutan pola pikir manusia yang harus berjalan maju. Dalam hal ini, pola berpikir manusia dalam pelajari tentang suatu hal yang bersifat menjangkau ke masa depan. Mahasiswa mempelajari keseluruhan materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Fokus pembahasan materi mencakup bagaimana proses sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kesantunan bahasa dalam perkuliahan, mahasiswa ini perlu diajarkan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang mengambil program studi pendidikan bahasa Indonesia ataupun perguruan agama, juga perlu adanya diajarkan kepada mahasiswanya. Nah, mahasiswa perlu dipupuk agar dapat berbahasa yang baik dan santun. Hal ini akan membantu mahasiswa untuk dapat memiliki karakter dan kepribadian yang baik ke depannya. Membentuk kesantunan mahasiswa sebagai cerminan dalam bentuk kepribadian di dalam masyarakat. Kesantunan bahasa Indonesia dalam lingkup perkuliahan sangat penting untuk menjaga komunikasi yang efektif.
dan menghormati sesama anggota akademik. Berikut ini beberapa prinsip kesantunan bahasa Indonesia yang sebaiknya kita terapkan dalam lingkup perkuliahan. Nah, untuk yang pertama, kita gunakan bahasa baku. Saat berkomunikasi di dalam kelas, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya formal atau baku. Hindari penggunaan kata kasar atau slang yang tidak sesuai dengan semua akademik atau suasana akademik. Yang kedua, hormati dosen dan rekan mahasiswa. Menggunakan bahasa sopan dan menghormati dosen serta rekan mahasiswa adalah prinsip penting dalam kesantunan bahasa. Gunakan kata sapaan yang sesuai seperti bapak atau ibu dosen atau teman-teman untuk menyapa dosen dan rekan kelas. Untuk yang ketiga, selanjutnya, hindari penggunaan kasar atau ejekan. Hindari penggunaan kata-kata kasar. Menghindari penghinaan terhadap pendapat atau ide orang lain. Selanjutnya, bersikap ramah dan toleran. Dalam berdiskusi di kelas, bersikaplah ramah dan terbuka terhadap pendapat orang lain. Dengarkan yang baik dan berikan respon yang sopan meskipun Anda tidak sependapat dengan mereka. Yang selanjutnya, gunakan bahasa yang tepat dan jelas. Gunakan bahasa yang tepat dan jelas agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh dosen dan rekan sekelas. Hindari penggunaan kalimat yang ambigu atau penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan salah tafsir. Selanjutnya, jaga kehormatan orang lain. Hindari melakukan tindakan yang dapat merendahkan atau menghina kehormatan orang lain dalam perkuliahan. Jaga etika, sopan santun dalam berbicara serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi rekan sekelas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk salah atau selebihnya saya mohon maaf. Saya Alvanur Rahim. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.